Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang jamaah maghrib yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah. Allah berkesempatan, kesehatan dan hidayah pada kita sehingga dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid di awal waktu sebagaimana disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam terus menerus kita ucapkan untuk beliau dan kita berharap fadilah-fadilah salawat itu kita dapatkan sehingga menjadi satu amalan seru syafaat di hari akhirat kelak. Sidang jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, telah berlalu bulan Ramadan dan kita di dalam bulan Ramadan itu berpuasa, menahan diri. Salah satu yang kita tahan itu adalah menahan bicara. Karena akibat pembicaraan ini jauh sekali musibah yang akan ditimpakan kepada seorang. Pepatah orang tua mengatakan, mulut kamu harimau kamu. Betapa banyak orang yang jatuh akibat tidak pandai-pandai dia gunakan mulutnya. Maka Rasulullah SAW menjanjikan surga bagi siapa yang bisa menyelamatkan mulutnya. Aku janjikan surga bagi siapa yang menjaga di antara dua geraham dan di antara dua tulang pinggul. Apa di antara dua geraham itu? Yaitu lidah. Bahkan persoalan lidah, persoalan berbicara ini Rasulullah SAW menghubungkannya dengan iman. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan, "Man kana yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang benar atau diam saja. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya mengingatkan kaum muslimin ini, katakan yang benar atau diam saja. Ketika kita tidak bisa mengatakan yang benar-benar saja dan kita tidak bisa diam, maka pada waktu itu iman kita bermasalah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya yang tidak boleh salah, yang itu juga merupakan sebenarnya wahyu juga disangkutkan dengan iman. Imannya pun bukan iman kepada malaikat, kepada Rasul. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Bila seorang tidak menggunakan lisannya dengan benar, tidak menggunakan mulutnya dengan benar, artinya imannya kepada Allah dan imannya kepada hari akhir bermasalah. Sedangkan menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain misalnya ketika seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa rajulun ila Rabbi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah auzi'ni wa aujiz. Ya Rasulullah, nasihati aku tapi jangan banyak-banyak. Maka Rasulullah mengatakan, idza qumtum fi salatika salatu mawaddi. Jika kau berdiri salat, ingatlah itu sebagai salat yang terakhir. Kemudian yang kedua Rasulullah mengatakan, la takallamu kalimatin ta'tadiru minhu. Jangan kau ucapkan satu kalimat yang gara-gara kalimat itu kau harus minta maaf nanti. Betapa mudahnya kita mengucapkan suatu kalimat, tapi habis itu kita minta maaf. Memang minta maaf ini bagi sebagian orang tidak berat, walaupun bagi sebagian orang berat. Tetapi hati yang sudah tergores karena perkataan kita, apa mudah dia memaafkan kita. Walaupun kadang-kadang di mulutnya, maafkan saya Pak, ya enggak apa-apa. Tapi apa betul hatinya yang sudah tergores kalimat-kalimat kita, betul-betul dia maafkan. Ketika dia tidak betul-betul maafkan kita, bermasalahlah kita di hari akhir nanti. Apalagi kalau kita tidak minta maaf sama sekali. Allah memaafkan semua dosa hambanya, suka-suka dia. Kalau dia suka, dia maafkan. Dalam sebuah ayat An-Nisa 46 dikatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tak mengampuni dosa orang yang mensyarikatkan dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi dia akan mengampuni dosa yang lain kalau dia mau. Bukan maksudnya pasti dia ampuni, kalau dia mau. Ada orang berzina, bisa saja Allah ampuni.
dan seterusnya. Tapi bagaimana dosa yang berhubungan dengan makhluk lain, yang berhubungan dengan manusia lain, yang kita tidak minta maaf pada orang itu? Hari ketika nanti kaki anak Adam tidak terangkat, hari ketika terbelenggunya, terikatnya betis kiri dengan betis kanan, hari ketika semua harus kita pertanggungjawabkan, di sanalah gara-gara satu perkataan yang menyinggung perasaan hati seorang saudara kita yang lain, sekalipun dia orang kafir. Dia kafir, dia tidak mencuri, kita fitnah dia mencuri, kita harus minta maaf pada dia. Apalagi kalau yang kita fitnah itu, yang kita ghibah itu adalah seorang kaum muslimin yang tidak lain adalah saudara kita. Sedang jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, jangan kau ucapkan satu kalimat yang dengan kalimat itu kau harus minta maaf nanti. Para ulama di zaman kontemporer ini memperluas makna kalimat, tidak hanya dengan lisan, tetapi dengan kata-kata yang diketik oleh induk jari kita ini, lalu kita kirim kemana-mana, maka itu pun sama dengan kalimat yang diucapkan oleh lidah. Bahkan kalau yang diucapkan oleh lidah kadang-kadang penuh dengan emosi. Kadang bapak itu lupa minum amlodipin, kalau bapak itu lagi apa. Tapi kalau yang diketik tentu lebih sadar dia, lalu dia share kemana-mana. Sedang jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama memberikan satu kertas putih pada muridnya. Lalu kertas putih itu disuruh robek-robek kecil, kemudian dia suruh buang kemana-mana. Setelah itu muridnya menyatakan, ya guru, sudah saya buang kertas itu, sekarang kumpulkan kembali. Disitulah kemudian baru murid ini kesulitan mengumpulkan kembali kertas putih yang telah dia buang tadi. Begitulah kira-kira kata-kata atau cat-cat yang telah kita kirim kemana-mana, lalu kita ingin hendak menghapusnya kembali. Mungkin kalau kita yang kirim kita bisa hapus, tapi itu ada batas waktu. Bagaimana kalau orang sudah terlanjur baca di Instagram, di Twitter, di WA dan sebagainya? Nah, jangan sampai kita harus minta maaf karena perkataan itu. Dan kadang-kadang perkataan maaf itu perlu kita sampaikan di koran lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang memang harus berbicara. Memang dua hadis tadi, ya, hadis yang disangkutkan dengan falyaqul khairan aw liyasmut, atau yang hadis satu lagi, jangan ngomong kalau sesuatu kalimat sampai harus minta maaf. Tapi ada hadis yang lain bahwa ada orang-orang yang memang harus bicara. Kita terhadap anak kita harus bicara kita. Kapan kita berhenti bicara? Dia mati atau kita mati. Oh, anakku sudah nikah, tidak ada urusan. Dulu anak kita misalnya baik akhlaknya, setelah menikah tak pakai jilbab lagi, wajib kita ingati. Oh, kita seorang guru, kita seorang ustadz, wajib kita berbicara di forum ini, duduk berbicara di mimbar, lantas tidak bicara. Tidak boleh, harus bicara. Karena kalau pasti orang tersinggung. Orang yang tidak salat jamaah kali ini tersinggung. Kita bicara judi, orang berjudi tersinggung. Kita bicara khamar, orang minum khamar tersinggung. Kita bicara riba, orang makan riba tersinggung. Itu pasti. Tapi itu memang sebuah tanggung jawab bagi seorang penceramah untuk menyampaikan ilmu tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh umat. Demikian juga anggota dewan, setelah menerima gaji sebagai anggota dewan, diam saja, takut nanti orang tersinggung. Itu dia namanya anggota dewan yang makan gaji buta. Jadi dalam keadaan tertentu, tanggung jawab tertentu, tentu kita harus menggunakan lidah kita untuk berbicara, karena ada hadis yang lain yang mengatakan qulil haqqu walau kana murran. Katakan yang benar sekalipun pahit, sekalipun nantinya beresiko. Semoga apa yang kami sampaikan ini masih dalam kerangka daripada penyakit hati yang akan kita bahas pada masa-masa yang akan datang lagi. Karena kalau orang tua kita menyusun nazam Aceh itu penyakit hati itu yang pertama itu kasru kalam, banyak kali ngomong. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan pada masa-masa yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.